Ya, yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya. Dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu, mulai dari transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya, tapi di ujung sana ada fakir, miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Ganjar itu seperti Jokowi, dia striker, pekerja keras, dan punya visi besar. Ganjar harus dipasangkan dengan back dan kiper yang kuat dalam masalah hukum. Sehingga gawangnya nanti nggak terus kebobolan seperti di era Jokowi. Jadi bisa dibilang Bu Mega itu nekat banget mencalonkan Profesor Mahfud MD jadi calon wakil presiden di saat namanya sendiri tidak populer. Disinilah saya harus angkat topi buat Bu Mega. Dia nggak mementingkan popularitas dalam mencalonkan Profesor Mahfud MD. Dia lebih mementingkan program ke depan yang lebih kuat untuk negeri ini. Dan coba perhatikan, Ganjar dan Mahfud MD itu bukan dari kalangan orang kaya. Mereka itu orang-orang biasa. Kalau Bu Mega mau, dia bisa aja pilih calon wakil presiden yang kaya raya, yang mau taruh uang triliunan rupiah supaya bisa berkuasa. Dan saya yakin pasti banyak banget tokoh-tokoh negeri yang super kaya yang menjanjikan uang triliunan rupiah untuk biaya kampanye. Kalau Bu Mega mau pilih mereka jadi calon wakil presiden. Bu Mega malah milih Mahfud MD yang hartanya seupil dibandingkan Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Tapi Bu Mega milih Mahfud sebagai calon wakil presidennya Ganjar meski dia nggak punya uang dan tidak populer. Nekat kan? Saya pernah dengar orang berkata, Ganjar dan Mahfud itu orang baik. Dan orang baik pilih orang baik. Wow, saya setuju banget, bahkan ingin menambahkan. Orang-orang baik harus mengawal orang baik. Saya pilih orang baik supaya negeri ini akan baik. Bagaimana dengan kalian? Para relawan, semuanya dari lubuk hati kami paling dalam, kami ingin menyampaikan I love you full. Negara ini harus berjalan dengan baik, negara ini harus berjalan dengan bersih, negara ini harus membawa dirinya untuk anti korupsi dan melayani masyarakat. Saudara sekalian, akhirnya ingin saya sampaikan keberangkatan saya pribadi. Hari ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Bangsa ini banyak yang bertanya, mungkin berubah di ujung, mungkin berubah di tengah. Kenapa? Karena sudah terlalu sering kita ditunjukkan pada inkonsistensi. Kita sering ditunjukkan pada sikap berubah tengah jalan. Hari ini kita menyaksikan bangsa ini sedang memberikan contoh apa itu konsistensi, apa itu keteguhan, apa itu lisan dan perbuatan. Ketika kata-kata sering dipertanyakan, bangsa ini dalam situasi terombang-ambing. Perubahan yang dikirimkan dari ruangan ini adalah perubahan tentang kepercayaan, mengembalikan kepercayaan publik pada proses politik, mengembalikan kepercayaan publik pada para pemimpin-pemimpinnya. Insya Allah perjalanan panjang yang telah kita lewati, hari ini memasuki babak baru yang insya Allah membawa kepada kebaikan bagi kita semua. Menghadirkan calon pemimpin negeri ini yang terbaik daripada yang baik-baik kita miliki di negeri ini. Calon presiden dan wakil presiden kita
Bung Anies Baswedan. Menghadapi berbagai cobaan. Kita juga menghadapi berbagai perasaan sinisme, ketidakpercayaan, keraguan, seakan-akan kita dipaksa untuk percaya bahwa kita tidak mempunyai kapasitas, sekaligus tidak berdaya untuk memperjuangkan apa yang kita yakinin. Anies Baswedan adalah yang terbaik daripada yang baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Saya dengan mantap, kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mendampingi calon presiden Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon presiden adalah kehormatan dan kebanggaan. Saya diberi amanah mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Mas Ganjar, meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas tahun 2045. Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan beradab. Dalam rangka menyongsong Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup, serta mengedepankan persaudaraan. Saya berkeyakinan Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi. Baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia karena amanah yang sudah diberikan oleh Ibu Megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua. Bagi yang selama ini menunda untuk menentukan pilihan karena menunggu kepastian dari saya, maka saat ini saya menyatakan saya bersedia untuk ikut kontestasi. Bersama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri, semua kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketegasan dan keteguhan sikap saya, serta keberanian-keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara Indonesia.
harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara, haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan dan menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk menang. Sekali kelompok radikal itu menguasai negara kita, maka yang pertama akan mereka hilangkan adalah pendidikan. Kenapa mesti pendidikan? Karena menguasai orang bodoh itu jauh lebih gampang. Jadi kebayangkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin akan musnah karena dirusak dengan alasan yang tidak sesuai dengan nafas agama. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok, siap, siap kawal kasus Ahok, siap, betul, betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lain. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis.
Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga getol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang primitif saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya.
Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye. Apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Bapak Ibu kawan-kawan yang sangat saya hormati, di belakang saya ada lengkap seluruh partai pengusung, baik dari PDI Perjuangan, dari P3, dari Hanura, dan tentu dari Perindo. Dan tentu ada relawan, ada TPN komplit. Terima kasih atas seluruh dukungannya. Kami bersama Pak Mahfud dengan istri hadir di KPU tadi menyerahkan seluruh dokumen, visi, misi, dan seluruh persyaratan. Insya Allah sudah lengkap, dan minggu besok kita akan cek kesehatan. Dari beberapa dokumen sudah kita berikan, ada visi, misi, dan program yang sudah kita uraikan. Insya Allah masyarakat akan bisa membaca dengan sangat mudah, karena ada barcode-nya, dan nanti semua yang membaca menggunakan barcode akan bisa melihat detail apa yang ada. Mudah-mudahan nanti akan banyak masukan, kami ingin mendengar terus-menerus catatan masukan dari masyarakat agar bisa menyempurnakan itu sampai nanti kita berada pada posisi akhir pada saat pemilu yang akan datang di 14 Februari. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada KPU dan seluruh masyarakat yang hari ini mengantarkan saya dan Pak Mahfud ke KPU. Mudah-mudahan ini awal perjuangan yang sangat baik untuk demokrasi. Oh, strategi kampanye. Strategi tidak pernah saya sampaikan di sini. Tapi kita sudah menyiapkan. Anak-anak muda kemarin bergabung, saya mengajak mereka, saya melamar mereka untuk terlibat, dan ternyata mereka komunitas-komunitas sangat hebat, anak-anak muda yang sangat cerdas. Tentu saja mereka ingin mengambil peran, berkontribusi, karena dia mewakili kelompoknya. Ada yang milenial, ada yang Z, dan kemudian komunitas, termasuk penyandang disabilitas, kelompok perempuan, ya, anak-anak muda, mereka ingin semuanya terlibat. Ya, yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya, dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini baik kita teruskan, yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu, mulai dari transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya, tapi di ujung sana ada fakir, miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Ya, terima kasih. Baju yang saya pakai ini, baju putih ini baju yang pada 5 tahun yang lalu saya siapkan untuk dipakai mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi.
Akhirnya baju ini saya titipkan ke ibu saya di Madura, dan ketika saya mendapat pesan ya kemungkinan besar saya akan dibawa dalam pencapresan oleh koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura dan Perindo. Tanggal 16 kemarin saya suami ibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai ke KPU 5 tahun lalu. Sekarang saya pakai ke KPU pada hari ini. Masih muat kan badan saya sama dengan dulu. Ya, beliau mendoakan saya terus mudah-mudahan berhasil dan tetaplah seperti yang selama ini menjadi anakku yang selalu lurus, jujur dan berbakti pada orang tua. Gitu pesan. Barusan diumumkan tanda berkas lengkap. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum yang telah menyambut, membantu menyiapkan proses pendaftaran pagi ini sehingga berjalan dengan amat lancar. Sebuah awalan yang sangat baik yang menggambarkan kinerja profesional dari KPU kita sekarang ini. Dan kami percaya bahwa KPU akan melakukan proses verifikasi hingga nanti pelaksanaan juga dengan profesional, dan itu menjadi satu awalan terlaksananya pemilu yang aman, damai, tenang, teduh. Dan bagi semua kita yang terlibat dalam proses pemilu ini, kita jaga suasana persatuan, suasana kebersamaan, pikiran, gagasan boleh berbeda, tapi kita sesungguhnya adalah satu bangsa, satu negara dengan satu tujuan. Itu yang kita ingin jaga sama-sama. Jadi itu spiritnya. Kami percaya KPU akan melaksanakan tugasnya dengan profesional, berimbang, dan sesuai dengan semua ketentuan. Jadi ini adalah babak baru dari proses pencalonan. Kemarin menjadi bakal calon oleh partai koalisi, dan sekarang di proses KPU. Saya percaya insya Allah akan berjalan dengan baik. Kami membawa gagasan perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera, para peternak hidupnya lebih sejahtera, para nelayan hidupnya lebih sejahtera. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan, dan kesempatan untuk dapat perlindungan kesehatan yang baik. Gagasan dasarnya adalah perubahan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Itu yang kami bawa. Yang saya hormati para kader, para simpatisan, para pendukung, para pecinta perubahan di seluruh Indonesia. Amin. Bang Surya yang saya cintai, sejak kita deklarasi, saya berkeliling di seluruh tanah Jawa, seluruh Indonesia Timur, dan seluruh Indonesia Barat. Saya mendengar, saya melihat bahwa rakyat Indonesia merindukan terwujudnya perubahan. Kami berdua juga kadang berkeliling bersama-sama, dan kami menangkap denyut nadi serta suara hati. Bahkan suara yang selama ini disampaikan secara tertutup, harapan yang terdiam. Begitu kami hadir berdua, silent hope itu berubah menjadi gelombang keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Ketika saya tanya, yang pertama muncul adalah
kami ingin berubah nasib kami. Yang kami inginkan adalah Indonesia yang berubah lebih adil, makmur, dan sejahtera. Karena itu, terima kasih Bang Surya Paloh, terima kasih Pak Ahmad Saiku, terima kasih seluruh kader-kader PKB, Nasdem, PKS yang telah terus menggaungkan harapan dan cita-cita kita semua. Mohon doa restunya, mohon dukungannya, mohon bantuannya untuk menyampaikan gema perubahan ini terwujud 2024 yang akan datang. Selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.
Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.